Yang pertama, LO5.1, Name the three key questions in capacity planning. Capacity planning adalah proses menentukan kapasitas produksi suatu perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ada 3 pertanyaan utama yang harus dijawab dalam perencanaan kapasitas, yaitu yang pertama, apa yang harus dilakukan terkait kapasitas? Perusahaan harus memutuskan apakah perlu menambah, mengurangi, atau mempertahankan kapasitas yang ada. Keputusan ini bergantung pada tren permintaan, efisiensi operasi, dan strategi bisnis jangka panjang. Yang kedua, seberapa besar kapasitas yang dibutuhkan? Kapasitas yang terlalu kecil dapat menyebabkan kehilangan pelanggan karena tidak dapat memenuhi permintaan. Kapasitas yang terlalu besar juga bisa menyebabkan pemborosan sumber daya dan biaya tetap yang tinggi. Perusahaan yang harus memperkirakan permintaan dengan baik untuk menentukan kapasitas optimal. Yang ketiga, kapan kapasitas tersebut harus tersedia? Perubahan kapasitas harus sesuai dengan proyeksi permintaan di masa depan. Jika kapasitas ditambah terlalu cepat, biaya meningkat tanpa adanya keuntungan langsung. Jika terlalu lambat, perusahaan bisa kehilangan peluang pasar. Kita masuk pada poin yang selanjutnya, yang kedua, yaitu LO5.2, Explain the importance of capacity planning. Perencanaan kapasitas sangat penting karena memiliki dampak besar pada efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis. Beberapa alasan utama mengapa perencanaan kapasitas penting adalah: yang pertama, mencegah kekurangan kapasitas. Yang kedua, jika kapasitas tidak mencukupi, perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan yang dapat menyebabkan kehilangan pelanggan dan reputasi buruk. Yang ketiga, menghindari kelebihan kapasitas. Yang keempat, jika kapasitas terlalu besar, perusahaan akan mengalami biaya operasional yang tinggi, seperti biaya penyimpanan dan tenaga kerja yang tidak efisien. Yang kelima, mendukung efisiensi operasional. Yang keenam, kapasitas yang tepat memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya dengan lebih efektif dan meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh, memastikan keberlanjutan bisnis. Yang kedelapan, perencanaan kapasitas yang baik membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan tetap kompetitif. Poin yang ketiga, LO5.3, yaitu Describe ways of defining and measuring capacity. Kapasitas dapat didefinisikan dan diukur dengan beberapa cara utama. Yang pertama, design capacity atau kapasitas desain. Kapasitas maksimum yang dapat dicapai dalam kondisi ideal. Contoh, sebuah pabrik memiliki mesin yang mampu menghasilkan 10.000 unit per bulan dalam kondisi yang sempurna. Yang kedua, effective capacity atau kapasitas efektif, kapasitas yang dapat dicapai dalam kondisi operasional normal setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti perawatan mesin dan waktu istirahat pekerja. Sebagai contohnya, dari kapasitas desain 10.000 unit, kapasitas efektifnya mungkin hanya 8.000 unit karena ada waktu istirahat, pemeliharaan, dan faktor lainnya. Yang ketiga, actual output atau output aktual, jumlah produk yang benar-benar dihasilkan. Biasanya lebih rendah dari kapasitas efektif karena ada gangguan operasional seperti kerusakan mesin atau keterlambatan bahan baku. Contohnya, dari kapasitas efektif 8.000 unit, output aktualnya bisa hanya 7.500 unit karena ada beberapa kendala produksi. Yang keempat, LO5.5, discuss factors to consider when deciding whether to perform in-house or outsource. Saat memutuskan apakah suatu aktivitas harus dilakukan di dalam perusahaan atau in-house, atau dialihdayakan atau outsourcing, ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, biaya produksi. Jika biaya internal lebih rendah daripada biaya outsourcing, maka lebih baik dilakukan in-house. Jika perusahaan lain bisa memproduksi dengan biaya lebih rendah, outsourcing bisa menjadi pilihan yang baik. Yang kedua, keahlian dan sumber daya internal. Jika perusahaan memiliki keahlian dan teknologi yang unggul dalam suatu bidang, maka produksi in-house bisa lebih efisien. Jika tidak, lebih baik menyerahkan pada pihak ketiga yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, kapasitas produksi yang tersedia. Jika fasilitas produksi sudah penuh, outsourcing bisa menjadi solusi untuk menghindari investasi tambahan dalam infrastruktur. Yang keempat, resiko dan keamanan data. Jika produk atau layanan melibatkan informasi sensitif, perusahaan mungkin lebih memilih in-house untuk mengurangi resiko kebocoran data. Yang kelima, fleksibilitas dan skalabilitas. Outsourcing bisa memberikan fleksibilitas dalam menghadapi fluktuasi permintaan karena perusahaan tidak perlu
mempertahankan kapasitas tetap yang berlebih. Dan yang terakhir, yang kelima, LO5.7, describe the steps used to resolve constraint issues. Constraint atau kendala dalam produksi bisa berasal dari berbagai faktor seperti keterbatasan mesin, tenaga kerja, atau bahan baku. Untuk mengatasi kendala ini, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, identifikasi kendala utama. Gunakan metode seperti bottleneck analysis untuk menemukan proses yang menjadi hambatan utama dalam produksi. Yang kedua, gunakan sumber daya secara optimal. Fokuskan sumber daya dan perhatikan pada pengatasan masalah kendala tersebut. Contoh, jika mesin tertentu menjadi penghambat, mungkin perlu dilakukan perawatan lebih sering atau ditambah kapasitasnya. Yang ketiga, tingkatkan efisiensi di titik kendala. Perbaiki alur kerja di sekitar kendala untuk mengurangi dampaknya. Sebagai contoh, jika keterbatasan tenaga kerja menjadi masalah, bisa dipertimbangkan otomatisasi atau pelatihan tambahan. Yang keempat, evaluasi dan ulangi prosesnya. Setelah kendala diatasi, tinjau kembali apakah ada hambatan lain yang muncul dan ulangi langkah-langkah di atas jika diperlukan. Sebagai kesimpulannya, kelima poin di atas memberikan gambaran tentang bagaimana perencanaan kapasitas dapat mempengaruhi operasi suatu perusahaan. Nah, dengan memahami pertanyaan kunci dalam perencanaan kapasitas, mengukur kapasitas dengan benar, menentukan apakah suatu aktivitas harus dilakukan in-house atau outsourcing, serta mengatasi kendala dalam proses produksi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Terima kasih.